Jadi pada prinsipnya sebenarnya standar pelaporan keuangan interim itu sama dengan yang digunakan di pelaporan tahunan ya, walaupun PSAK 3 tadi itu memberikan bantuan teknis yang, berkaitan dengan pelaporan keuangan interim, oke. Jadi, namun sebenarnya ada, ini ya, walaupun secara garis besar tuh sama, jadi terdapat misalnya nanti ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen labanya, ya benar kan, karena kan dia sekarang interim. Kemudian secara umum sih standar akuntansi yang digunakan untuk laporan interim itu sama dengan yang tahunan tadi kan, walaupun, ada bantuan teknis dari yang PSAK 3. Yang membedakannya tadi apa, pengukuran dari komponen laba ya. Nah, sedangkan jadi kalau yang, di interim ya berarti pengukuran komponen labanya itu dia lebih pendek kan, sedangkan kalau laporan laba rugi tahunan itu memiliki periode waktu per tahun gitu. Jadi dalam laporan laba rugi interim itu ada beberapa elemen yang, akan dibahas ya. Pertama yaitu tentang pendapatan. Ya, jadi ini elemen yang, sangat penting sekali ya menurut saya. Jadi ini yang sangat signifikan sekali, dari laporan laba rugi interim adalah pendapatan dari penjualan. Jadi investor ini dia ingin menilai kan kemampuan dari suatu entitas dalam menghasilkan pendapatannya. Nah, sehingga mereka bisa membandingkan nih nanti pendapatan dari periode interim berjalan dengan mungkin pendapatan dari periode interim yang sama pada tahun sebelumnya, begitu. Dan mereka bisa lihat kan, pendapatan dari penjualan produk atau misalnya penyediaan jasa itu juga harus diakui telah diperoleh gitu selama periode interim gitu kan, menggunakan dasarnya sama juga dengan periode tahun. Kemudian, pendataan ini juga harus diakui ya, kemudian dilaporkan pada periode diperolehnya dan itu tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang stabil. Nah, kemudian pendapatan dari usaha musiman misalnya kayak pertanian itu kan kayak nggak selalu ada, begitu kan harus tunggu panen dulu. Nah, atau misalnya produk apa ya, kayak ada hiburan gitu kan, jasa begitu. Nah, itu tidak dapat juga dimanipulasi. Itu harus diakui pada periode yang diperolehnya, ya. Jadi pendapatan yang diperoleh itu harus diakui dan telah diakui. Nah, permasalahan musiman ya, pendapatan kayak adanya tadi, pendapatan musiman itu masalah sangat penting juga. Jadi untuk bisa memberikan manfaat lebih besar kepada pengguna laporan keuangan, maka laporan interim ini harus disajikan juga secara komparatif, gitu. Ya, kooperatifnya gimana? Jadi laporan keuangan interim itu dibandingkan dengan laporan misalnya yang sekarang itu dibandingkan dengan periode sebelumnya, gitu. Jadi untuk kita mengetahui atau investor mengetahui bagaimana posisi keuangan, oke. Kemudian juga, ingin mengetahui nih, kalau misalnya diketahui laporan keuangan interim yang, tahun lalu dengan yang sekarang itu bisa mengetahui, kecenderungan adanya misalnya kejadian yang lalu itu terjadi lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah menyiapkan itu tuh kita akan bisa lebih gampang untuk mendeteksi, gitu kan. Kemudian laporan keuangan interim itu dibandingkan dengan laporan, kumulatif ya dari awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan interim. Jadi gunanya apa? Supaya, untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh periode interim yang dilaporkan itu kepada periode berjalan juga. Jadi laporan keuangan interim itu dibandingkan dengan laporan tahun buku yang lalu ya, untuk dapat gambaran kinerja ya atau posisi keuangan, kemudian arus kas mungkin pada periode akuntansi yang lalu. Nah, kemudian berikutnya yang, menjadi standar pelaporan itu adalah harga pokok penjualan. Jadi kalau yang harga pokok penjualan atau HPP ini dia, menggunakan estimasi laba bruto ya. Jadi menggunakan laba bruto. Jadi estimasi persentase laba brutonya itu bisa digunakan nantinya untuk menentukan berapa harga pokok penjualan interim. Nah, sehingga, inventaris fisiknya itu tidak perlu dicantumkan dalam setiap laporan, interim ya.
Kemudian penilaian dari harga pokoknya atau harga pasar. Jadi penilaian harga pokok atau harga pasarnya rendah gitu ya. Jadi kerugian persediaan itu misalnya disebabkan bisa jadi karena ada penurunan harga pasar yang diakui pada periode penurunan itu. Jadi dengan menggunakan metode penilaian yang terendah antara harga pokok dan pasar, gitu kan. Kemudian ada lagi sistem biaya standar ya, masih dalam HPP. Jadi perusahaan itu yang menggunakan sistem biaya standar untuk persediaan itu harus menggunakan prosedur yang sama atas perhitungan yang interim dengan yang tahun fiskal. Nah, tapi varian harga beli atau volume atas varian kapasitas yang diharapkan itu harus ditangguhkan pada periode interim dan tidak dimasukkan sebagai laba interim dulu. Ya. Oke, berikutnya yaitu tentang biaya dan beban lainnya. Sebenarnya teman-teman bisa lihat ya di halaman 696 di bukunya ya. Jadi itu ada tentang biaya dan beban lainnya gitu ya. Biaya beban lainnya itu beban saat terjadi atau itu berdasarkan manfaat diterima. Jadi kemudian ada di situ juga tentang beban saat terjadi atau dialokasikan di antara beban periode interim ya, berdasarkan manfaatnya. Kemudian pajak penghasilan itu juga dia berdasarkan estimasi dari tarif pajak tahunan. Kemudian begitu juga dengan pelaporan segmen ya, itu diakui dalam periode interim yang terjadinya. Dan berkaitan dengan perubahan akuntansi dalam hal ini diterapkan pada semua perubahan di mana interimnya itu diterbitkan. Kemudian juga perubahan estimasi gitu juga dicatat ya. Kemudian kesalahan, jadi penyajian kembali laporan keuangan yang lalu itu dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada. Oke. Nah, kita lanjut. Ini teman-teman lanjutkan ya catatannya. Bikin resume-nya ini di halaman 696 di buku Christensen yang sudah saya share sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Oke, bentar ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi contoh soalnya yaitu ini adalah ilustrasi dari penurunan nilai pasar dan juga pemulihan. Kan? Jadi pada awal, jadi teman-teman bisa lihat juga ini di bukunya ya. Tapi kalau yang di buku kita karena dia terbitan luar ya, untuk yang mungkin totalannya mungkin ada sedikit berbeda nanti. Misalnya, tunggu sama nggak ya? Bentar saya lihat dulu ya. I think sama kayaknya ya. Tapi teman-teman lihat dulu aja yang di sini, nanti saya akan kasih itunya bahannya. Jadi pada awal tahun fiskal, PT Induk itu dia mempunyai 10.000 unit persediaan. Jadi biayanya FIFO ya, jadi version first out itu sebesar 10.000 unit per unit. Masih ingat kan, version first out itu berarti dia pertama kali masuk, kemudian keluar juga pertama. Kemudian tidak ada tambahan pembelian selama tahun berjalan, ya. Kemudian penjualan persediaan pada akhir kuartal itu adalah sebagai berikut. Jadi ini unit yang dijual dalam kuartalnya. Jadi dibagi ya, ada kuartal 1, 2, 3, dan 4. Jadi berapa unit yang terjual di masing-masing kuartal gitu. Kemudian adalah nilai pasarnya ya, atau market value-nya pada akhir kuartal. Oke, ada 7.000, 6.000, 7.000 lagi, kemudian 11.000. Nah, oke. Selanjutnya yaitu penjual ini ya. Jadi ini kan perinciannya tadi sama ya 7.000 ya. Saya cek dulu. Jadi di sini harusnya itu adalah kayak gini ya. Jadi dijual, nilai pasarnya berapa? Ya, jadi
pada kuartal pertama itu berapa? 2.000 unit dijual ya, begitu juga seterusnya. Nah, menggunakan metode harga pokok atau harga pasar terendah untuk laporan interimnya itu. Jika kita dapat membuat persediaannya dengan informasi yang kita dapat dari atas, ini adalah kartu persediaan yang kita lihat. Jadi berikut kita akan lihat dengan di sini ya. Begini, jadi ini adalah analisis dari harga pokok atau harga pasar terendah ya, dari akun persediaan PT Induk. Jadi diketahui tadi kan saldo awal tahunnya itu adalah 10.000 unit, ya kan? 10.000 unit, kemudian harga pokok per unitnya itu adalah 10.000, ya kan? Ya, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah ya, jadi jangan ketukar. Sehingga itu totalnya diketahui 100 juta rupiah. Ya. Jadi kita bahas ya kuartal 1 dulu, mana yang saldo awal tahun. Jadi jumlah unitnya itu pada awal tahun kan tadi segitu. Nah, pada kuartal pertama ini persediaan itu terjual kan tadi informasinya sebesar sebanyak 2.000 unit ya. Jadi karena unit tersebut sudah terjual, maka kita kurangkan. Jadi kan tadi dia konsepnya apa? Per percent. Kita kurangkan 2.000 ya. Sehingga penyesuaiannya itu menjadi jumlahnya jadi 8.000. Ya, untuk per unitnya itu kan masih yang di awal ya. Di awal itu kan dia berapa? 10.000 ya. Kemudian dikurangkan ya. Kemudian untuk menentukan harga unit persediaannya pada kuartal pertama atau tahun pertama itu kita bisa lihat dari informasi yang tadi bahwa nilai pasar unit pada akhir kuartal yang pertama itu kan sebesar 7.000. Jadi dalam hal ini ada pengurangan sebesar 3.000 gitu, sehingga nilai pasarnya itu turun menjadi 7.000 ya. Jadi total dari sini kita bisa lihat ya total persediaan kuartal pertama itu adalah 56 juta. Ini aku gambar ya teman-teman ya. Ini kan yang terjual 2.000, kemudian sisanya 8.000, kemudian harga awalnya harga unit itu 10.000, kemudian turun menjadi 7.000 ya, sehingga disesuaikan. Jadi disesuaikanlah 3.000, dikurangi 3.000. Sehingga mendapatkan nanti saldo akhir kuartal pertamanya adalah 56 juta.